Drop it. Yeah. Panduan dan strategi affiliate marketer dengan cara malas ketika mempromosikan produk milik orang lain di tengah waktu luang Anda. Saat ini saya ingin berbagi dari apa yang sudah saya lakukan di awal tahun 2010 kemarin ketika saya melakukan uji coba trial dengan menggunakan uh, beberapa trik gitu ya. Nah, strategi ini saya beri nama malas karena memang benar-benar tidak diperlukan sebuah daya upaya maksimal ya, hanya sedikit kreativitas yang kita harus lakukan termasuk waktu begitu ya. Nah, strategi ini sangat proven untuk Anda ya. Kenapa? Karena kita tidak perlu membeli domain, oke. Kita tidak perlu membuat website, kita tidak perlu terlalu melakukan riset kata kunci sampai eh, lama begitu ya, dan kita tidak perlu pusing menulis iklan iklan PPC-nya. Dan yang lebih luar biasa adalah kita akan mulai melakukan promosi produk affiliate tersebut kurang dari 24 jam. Iklan kita langsung tayang dan kita hanya membayar mulai dari 200 perak. Jadi ketika prinsipnya sama, kita promosi kita harus keluar uang ya. Nanti profit kotor kita dikurangi oleh biaya promosi. Tetapi dalam hal ini ketika kita tahu bahwa harga biddingnya mulai 200 perak, Anda bisa set terserah Anda begitu ya. Nah, panduan tersebut bisa dilakukan misalkan untuk Anda yang ingin memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang produktif, karena strategi ini hanya menghabiskan kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit ya. Yang kedua juga misalkan Anda merasa kemampuan bahasa Inggris Anda kurang, dan yang ketiga ketika Anda memang benar-benar malas seperti saya gitu ya. Jadi ketika misalkan Anda malas ya, Anda juga cobalah, karena ini tidak butuh waktu banyak gitu ya, karena kita akan langsung melakukan promosi di sebuah produk ya, dan dalam 24 jam kita bisa tahu hasilnya seperti apa. Persiapan, kita harus punya kartu kredit, itu wajib, PayPal ya. Dan yang ketiga, sudah pernah praktek memasang iklan PPC, baik itu di lokal ya maupun di luar negeri, dalam hal ini Google AdWords. Jadi dalam hal ini saya mengasumsikan bahwa Anda telah mempraktekkan seluruh isi materi pembelajaran di Gold Member. Oke. Apa yang dimaksud dengan cara malas? Sebenarnya ini adalah sebuah ide ya yang saya coba-coba di awal tahun kemarin, dan kemudian itu terbukti gitu ya. Saya pernah mendapatkan dari mulai puluhan sampai ratusan dolar ya, baik itu 24 jam maupun dalam 3 hari kemudian begitu ya. Tapi tidak masalah buat saya. Kenapa? Karena ketika saya mendapatkan profit komisi dari produk yang saya promosikan, saya hanya mengeluarkan eh, biaya per klik itu kurang dari 1000 perak. Dalam hal ini waktu itu saya mengeluarkan biaya 600 perak ya per bidding. Jadi artinya ketika saya mendapatkan 20 sekian dolar begitu ya, saya hanya mengeluarkan kurang dari 20.000 ya, kurang dari 20.000 untuk per kliknya. Jadi ini sangat-sangat uh, bermanfaat sekali bagi Anda. Nah, apakah idenya itu? Idenya adalah gini, kita mengambil keuntungan dengan mencontek strategi PPC dari affiliate marketer dunia. Jadi artinya begini ya, yang menjadi patokan kita adalah tetap menggunakan, kita melihat Google AdWords-nya. Oke. Nah, tetapi kita tidak memasang iklan di Google AdWords. Jadi masih ada begitu banyak perusahaan PPC selain AdWords ya. Di sini saya sudah tulis ya. Dan kita akan memasang di sana. Jadi artinya begini ya, ketika kita ingin mempromosikan sebuah produk affiliate, kita langsung buka Google AdWords ya. Kita buka Google Insight, kita buka Google Keyword Tool ya. Kita melihat siapa-siapa saja yang sudah memasang iklan tersebut ya. Nah, oleh karena itu nanti ketika kita ada triknya bagaimana kita memfilter iklan-iklan yang dirasa profitable, kemudian kita contek, kita langsung taruh di PPC lain begitu ya.
Nah, dengan hal ini kita nggak perlu beli domain. Kenapa? Karena kita akan langsung tembakan ke situs affiliate-nya langsung. Kita tidak perlu beli website atau buat website gitu ya. Ini buat website lebih tepat, karena kita akan langsung tembakan ke sales letter ownernya. Apakah kita melakukan riset kata kunci? Kita tidak terlalu ya, kita bisa contek habis-habisan ya kata kunci yang digunakan affiliate marketer tersebut ya. Dan kita menggunakan media promosi yaitu PPC ya, dengan harga bidding mulai dari 200 perak. Anda bisa bayangkan, jika katakanlah misalkan 200 perak, target Anda 100 klik per hari, berarti ini hanya mengeluarkan kurang lebih sekitar 20.000. Bagaimana kalau misalkan Anda eh, sehari mendapatkan 500 klik, Anda hanya mengeluarkan 50.000, dan jika konversinya 1% begitu ya, katakanlah Anda promosi komisi 20 ya, 20 kali 1% ya, 20 kali kan 5, 100 ribu ya, 20 kali 5 100 ya, betul, 100, tapi dalam hal ini adalah 100, 1 juta. Nah, lihat, Anda perhatikan di sini ya, semakin kita bisa mengeluarkan biaya bidding semakin murah ya, tingkat persentase keberhasilan kita itu cukup tinggi. Jadi katakanlah di sini saya hanya mengambil konversi 1%. Jika ini kalau kalau 100 begitu ya, ini kan 200 200 perak, 100 klik gitu ya. Supaya Anda nggak bingung, kita baru mengeluarkan 20.000. Tapi kalau 500 klik berarti kan 20 kalikan 5 ya, 100, sorry. Oke, 100.000 ya. Dari 100.000 kalau konversinya ya, berarti kan tiap kali ini kita pecah telur gitu ya. Dapat 200.000 kalikan 5, kita udah dapat 1 juta rupiah, 100 dolar. Nah, kita akan lihat di sini ada begitu banyak daftar PPC. Nanti Anda bisa lihat di sini satu-satu. Seven Short, Bitvertiser, Miva. Ini adalah strategi yang saya bagikan kepada salah satu member yang dia mempraktekkan ilmu-ilmu di RSCB, tetapi dia tidak menggunakan Google AdWords. Nah, inilah yang saya maksud dengan kreativitas. Jadi, walaupun secara khusus saya membahas di Gold Member tentang strategi PPC menggunakan AdWords, tetapi sebenarnya strategi tersebut adalah universal yang bisa Anda gunakan untuk mempromosikan segala macam produk afiliasi, tidak terbatas hanya di Google AdWords. Inilah kreatifnya ibu ini, oke? Jadi dalam hal ini Anda bisa melakukan ya, ini semua beberapa perusahaan PPC ini Anda bisa tembak langsung. Anda tidak perlu memiliki domain atau website sendiri ya. Jadi ini adalah salah satu keuntungan kita. Saya akan memberikan contoh nanti, ada beberapa yang akan saya langsung live kepada Anda supaya Anda tahu jalan ceritanya. Tetapi yang harus Anda mengerti sekarang adalah kita akan mencontek iklan yang dilakukan oleh affiliate marketer dunia di AdWords, kemudian kita copy paste, bisa habis-habisan kita kopas, kemudian kita mulai pasang iklan di PPC selain AdWords ya. Kalau Anda misalkan saya pernah praktek di sini untuk salah satu member, ketika saya berikan cara ini, dia benar-benar jiplak 100%, dia mencontek 100% semuanya ya. Kalau kalau buat saya akan sedikit ubah sedikit ya, dan saya lakukan tes dulu begitu ya. Tetapi pada intinya, prinsipnya adalah kita akan mencontek iklan, kita akan mencontek keyword, kita akan mencontek market yang telah dilakukan oleh affiliate marketer dunia ketika dia memasang iklan di Google AdWords. Kemudian hasil itu kita akan pindahkan dan kita akan memasang iklan di beberapa perusahaan PPC ini. Oke, kita akan lihat video berikutnya. Oke, ini video kedua. Saya akan lebih menerangkan secara detail dari apa yang saya maksud dengan cara malas ketika kita mempromosikan sebuah produk affiliate, begitu ya. Kita akan langsung buka browser kita ya. Nah, ini adalah prinsip sederhana ya. Saya akan mulai dari sederhananya dulu begitu ya. Tetapi Anda ambil prinsipnya, kemudian nanti kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi. Nah, katakanlah saya menggunakan 3 kata learn Spanish fast. Oke. Nah, ini contoh ya. Tapi nanti ketika Anda praktek, Anda harus pastikan bahwa 3 kata ini memang ketika Anda riset
ini bukan kata kunci yang banyak pesaingnya, itu aja dulu ya. Tetapi ini saya hanya akan berikan contoh prinsip sederhana dari penerapan kata malas gitu ya. Nah, ketika saya mengetikkan kata learn Spanish fast gitu ya di google.com ya, nanti kita bisa tes di google.uk, google.us gitu ya. Di sini kan ada sponsornya tuh. Ini AdWords. Oke. Nah, cara yang paling mudah adalah kita kopas ini semua, kita kopas gitu ya. Oke, kita kupas. Ini kata kuncinya seperti itu. Ini adalah saya pikir tidak membutuhkan satu skill yang tinggi gitu ya. Nah, kemudian dari kata kunci ini artinya ini masih menembak market umum ya, market dunia gitu ya. Dalam hal ini .com begitu ya. Nah, kemudian dari kata artinya adalah kita sudah mendapatkan sebuah kata kunci learn Spanish fast gitu ya. Kemudian kita sudah mendapatkan iklan ya seperti ini yang ditulis oleh affiliate marketer lain ketika dia mempromosikan sebuah produk di rocketlanguage.com. Oke. Nah, artinya adalah ketika kita ingin mempromosikan produk tersebut, kita bisa join di sini di rocketlanguage.com ya untuk yang Spanishnya. Kemudian kita copy paste iklannya, kemudian kita daftarkan di sini. Nanti kita akan satu-satu begitu ya. Nah, itu adalah prinsip dasarnya ketika kita menggunakan cara malas ya. Tetapi apakah selalu harus kita lakukan copy paste 100%? Tidak gitu ya. Yang saya contohkan di sini adalah prinsip. Jadi kita ketik kata kunci, jadi Anda ambil prinsipnya. Kita ketik kata kunci yang kita ketik harus sudah melalui riset ya. Artinya kata kunci tersebut sayangnya saya sudah banyak jelaskan ini di Gold Member ya. Kemudian ketika kita jumpai ada beberapa pasang iklan di sana, kita bisa kopas, kita bisa bisa analisa gitu ya. Salah satu trik yang ingin saya share kepada Anda adalah ketika Anda menjumpai sebuah iklan AdWords yang sudah terpasang selama 2 sampai 3 minggu, oke. Okay? Yang sudah terpasang 2 sampai 3 minggu itu artinya iklan tersebut mendatangkan profit kepada pemasangnya. Jadi Anda tinggal copy paste itu saja. Itu trik pertama ya. Jadi saya ulangi lagi, ketika Anda sedang melakukan riset dan Anda menemukan ya. Contoh katakanlah sekarang lah ya, learn Spanish fast. 1 minggu kemudian, 10 hari kemudian, ini tetap nongkrong di urutan nomor 1. Artinya, si pemasang iklan ini terus meneruskan pemasangan iklan di AdWords. Artinya ini adalah profit untuk dia. Jadi kita bisa ambil ini. Oke, nah kemudian kita buka beberapa perusahaan PPC selain AdWords. Dalam hal ini adalah Seven Search, Bitvertiser, mifa.com. Ini saya memberikan contoh ya. Anda tinggal Anda bisa satu-satu Anda buka ya, dari ada Yahoo Marketing gitu ya, MSN, Looksmart, Ads.com, Clickstore dan segala macam. Ini masih banyak Anda promosikan ke advertiser gitu ya, mifa.com ya dan segala macam. Oke. Nah, kemudian kalau untuk Bitvertiser ini kita kalau nggak salah begitu ya, karena ini saya sudah promosi cukup lama, kita akan mendapatkan voucher kurang lebih sekitar $50. Lumayan ya, $50. Jadi ketika kita tetapi kalau untuk Bitvertiser ini unik. Jadi ketika kita akan melakukan penawaran, ketika kita menulis 500 perak, maka 500 perak itu adalah maksimal, bukan maksimal, adalah bidding yang akan di-charge oleh Bitvertiser. Kalau Google AdWords kan misalkan kita maksimalnya misalkan katakanlah 1000, tetapi bisa jadi kata kunci yang akan kita dapatkan klik itu bisa jadi 600, 700, 800. Tetapi kalau Bitvertiser ketika kita menulis 500, artinya kata kunci itu kita tawar 500. Jadi ketika misalkan ada 10 klik berarti 500 kali 10 begitu ya. Kalau di AdWords maupun di Seven Search kan enggak ya. Misalkan kalau di AdWords sendiri kita biddingnya 1000, satu hari dapat 5 klik, bisa jadi per kliknya dihargai 800, 700 begitu ya. Tapi kalau untuk Bitvertiser sekali kita melakukan setup satu kata kunci, kita misalkan katakanlah kita melakukan bidding 1000, ya berarti ya setiap kali klik kita harus membayar 1000 begitu ya. Oke. Nah, untuk Seven Search sendiri kalau untuk mifa.com gitu ya. Ini mifa.com
saya akan dari Bitvertiser. Bitvertiser ini dia akan mendebit kartu kredit Anda. Jadi Anda harus menggunakan kartu kredit. Jadi misalkan katakanlah ketika Anda mempromosikan produk pertama ya, anggaran Anda satu hari adalah $10 atau 100.000, artinya dalam seminggu akan menghabiskan $70. Nah, $70 itu langsung sama Bitvertiser diambil dari rekening dari kartu kredit Anda. Jadi langsung di awal diambil $70. Oleh karena itu, saran saya adalah pertama kali Anda silakan budget. Kalau untuk Anda yang budgetnya minim, mungkin $5 per hari. Jadi kalau $5 per hari artinya kalikan 7, Anda akan diambil langsung di depan $35 ya. Kalau Seven Shirt adalah kita melakukan deposit PayPal ya. Jadi kita bisa kita deposit 20, 30, 40, $50. Tetapi saran saya jangan banyak-banyak begitu ya. Karena kita akan mengincar vouchernya $100. Kalau ini kan $50. Kalau untuk MIFA sendiri adalah kita juga melakukan deposit tetapi menggunakan kartu kredit begitu ya. Oke. Kita pertama kita buka sevenshot.com sendiri begitu ya. Kalau di sini adalah di tempat saya packnya 5, jadi dia cukup bagus gitu ya, cukup uh, kalau dia sih mengklaim bahwa kita akan mendapatkan ROI itu lebih bagus dari Google dan Yahoo. Tetapi sebagai marketer, kita tidak boleh mendewakan satu media, yaitu dalam hal ini Google AdWords. Saya tetap mengakui bahwa Google sendiri menguasai search engine ya di dunia nomor satu. Tetapi sebagai marketer, so what gitu ya. Yang penting yang kita fokuskan adalah bagaimana kita dapat profit. Oleh karena itu, kita harus sebagai marketer, kita juga harus memaksimalkan, kita harus memanfaatkan media-media PPC lain selain Google begitu ya, dengan tadi cara malas begitu ya. Oke, lihat di lebih murah, gak ada minimum bidnya. Oke, kita langsung sign up di sini. Kemudian di Bitvertiser juga kita langsung uh, pemasang iklan ya. Kalau kita misalkan kita mau Anda baca-baca, mungkin sebagian dari Anda baru pertama kali mendengar apa sih ini Bitvertiser, Sevenshot, tapi Anda ikutin saja ya. Anda ini kalau untuk Bitvertiser ini ada teks iklan, ada banner begitu ya. Oke, Sevenshot. Nah, ini ada 5 step. Pertama, kita harus mengisi username yang akan kita pilih apa, email ya, nama pertama dan nama terakhir. Kemudian kita akan mengisi registration formnya. Kemudian kita akan langsung membuat ad iklan, menambahkan keyword dan berapa biddingnya, dan yang ketiga direview dan kita membayar. Yang seperti tadi saya bilang, kita deposit PayPal maupun kartu kredit. Oleh karena itu, sebelum kita ini juga sama Bitvertiser, nama ya, data diri semua gitu ya. Ini nama saya ini. Oke, nah sebelum ini ada activation code. Ini artinya untuk affiliate begitu ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya ketika Anda sudah menjadi member di sini, Anda bisa mempromosikan ini Bitvertiser dan nanti Anda akan dapat komisi begitu ya. Tetapi karena dalam hal ini saya tidak uh, tidak tidak apa tidak ingin Anda tidak memasang affiliate saya. Jadi saya pikir karena ini bukan sesuatu yang konteksnya, saya menekankan bahwa pada caranya ya. Jadi saya bukan mencari keuntungan di sini. Jadi saya anda tidak perlu menggunakan link affiliate milik saya begitu ya. Nah, sebelum Anda memasang iklan Sevenshot, MIFA ya, kemudian beberapa PPC ini gitu ya, kita harus sama-sama menyiapkan yang namanya dengan ini tadi, kata kunci iklan begitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan langsung praktek di video ketiga. Oke, sekarang saya akan melakukan secara live di depan Anda tanpa saya memotong, tanpa saya mempause browser saya, supaya Anda bisa melihat prosesnya dari awal begitu ya. Oke, ini adalah panduan cara malas dari apa yang sudah saya lakukan dan terbukti proven untuk saya, dan saya akan memberikan kepada Anda secara live. Oke, uh, yang pertama kita harus membuka marketplace klik. Ini cara pertama. Saya mulai dari cara yang kita familiar, kita semua sudah tahu. Pertama kita buka marketplace ClickBank. Dalam hal ini kita juga bisa mempromosikan banyak hal begitu ya. Tapi saya akan memfokuskan, saya akan
saya akan pertama-tama saya akan mulai dari ClickBank dulu ya, tapi prinsipnya sama, kita bisa promosi kemana aja, dan saya mengambil langkah yang paling sederhana ini dulu sebelum kita masuk ke langkah advance. Sebenarnya ketika kita sudah sering melakukan promosi produk affiliate, kita pintu masuknya bisa dari mana saja, bisa dari marketplace, bisa kita melihat iklan langsung, kita bisa melihat kata kunci, kita bisa melakukan riset. Jadi pintu masuk itu dari mana aja bisa, tetapi dalam ini saya akan mulai dari pintu masuk marketplace di ClickBank. Oke, selain marketplace kita buka Google Ad Targeting Preview Tool untuk kita mengcopy paste iklan-iklan. Oke, dan juga kita membuka, oke, ini live begitu ya. Kita juga membuka Google Keyword Tool begitu ya. Dan kita juga membuka Google Insight, di mana ini fungsinya adalah ketika kita ingin menembakkan di negara mana kita akan promosikan produk tersebut. Oke. Nah, di marketplace sendiri, pintu masuk pertama saya akan mulai dari marketplace. Di ClickBank sendiri kita pun bisa memulai dari sini, kita melihat kategori, maupun bagi Anda yang memang sudah proven sebelumnya, Anda bisa mulai dari produk tersebut, produk dari Anda. Atau ketika Anda sudah punya website dan website itu sudah menghasilkan untuk Anda bisa mulai dari tema website yang sudah Anda bangun. Tetapi ketika Anda sama sekali new, sama sekali baru, Anda bisa melihat kategori di sini. Oke. Nah, ada banyak kategori. Saya tidak akan detail di sini karena saya sudah jelaskan di Gold Member, tetapi saya akan ambil cara cepatnya saja ya. Saya akan pilih salah satu di antaranya ya. Saya sudah buka di sini. Saya sengaja buka karena supaya cepat begitu ya. Saya memilih parenting dan family ya untuk tema-tema keluarga. Nah, Anda harus perhatikan dulu cara cepat yang ingin saya bagikan adalah, sampai sekarang saya masih suka menerima beberapa pertanyaan mengenai cara melakukan riset di produk ClickBank. Sebenarnya caranya sangat sederhana. Anda tidak perlu pusing dengan istilah-istilahnya. Anda cukup perhatikan dua hal ini saja ya. Pertama, gravity. Oke, nah, kenapa kita harus lihat gravity yang pertamanya? Karena gravity itu adalah salah satu indikator bahwa produk tersebut dijual oleh para affiliate. Jadi semakin tinggi gravity-nya, berarti artinya produk tersebut sukses dijual oleh para affiliate. Tapi kalau gravity-nya kecil, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa siap produknya mungkin baru atau produknya jelek. Nah, oleh karena itu saya mengambil jalan tengah. Yang harus Anda lakukan, yang harus kita lakukan untuk kita bisa proven dengan cepat adalah kita pilih gravity di antara 60 sampai 200. Oke, 60 sekian, 200 sekian, pokoknya depannya 200, 60 begitu. Tetapi kalau di bawah 60 abaikan saja. Nah, kemudian hal yang kedua yang harus kita lihat adalah kita harus lihat persentase sell. Nah, minimal, oke, minimal begitu ya. Kita harus bisa mencari produk yang persentase sell-nya itu 20 dolar. Jadi ini ke atas gitu ya. Jadi kalau di bawah 20 dolar abaikan ya. Pokoknya minimal 20 dolar ke atas begitu ya. Nah, popularity ini adalah sekedar nilai tambah. Jadi kalau popularity-nya tinggi berarti ya itu bagus, tetapi ini bukan jadi acuan. Yang kita tetap melihat adalah dua hal ini aja, gravity dan persentase sell. Dan di Gold Member saya sudah jelaskan. Setelah itu kita juga melihat sales letternya begitu ya. Kita juga bisa melihat apakah ini produknya bagus dan segala macam. Tetapi dalam hal ini di Platinum Member ini ya, saya ingin tegaskan kepada Anda cepat ya. Jadi Anda jangan terpaku pada aduh ini bagus atau enggak. Yang penting Anda lihat dua hal ini, gravity dan persentase sell. Oke, kita akan langsung praktek. Saya tadi membuka parenting dan family ya. Oke, ada banyak di ini. Saya memilih high to low, dari tinggi ke rendah begitu ya. Ada banyak, ada 39 pages. Oke. Nah, lihat di sini. Oke. Tadi saya bilang gravity 60 200, ini 200. Oke, masuk. Persentase sell ini dia 25. Oke, artinya dia langsung masuk ke qualified, masuk kualifikasi kita. Nah, kita bisa melihat katakanlah kita bisa melihat situsnya, tetapi kalau bagi saya karena sudah memenuhi syarat, artinya tanpa perlu melihat situs pun kita akan langsung bisa mempromosikan produk itu. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat, siapa tahu di sini ada kita akan melihat di sini vendor spotlight-nya. Kemudian kita juga bisa melihat situsnya. Kita buka di sini.
Nah, kemudian juga banyak orang berpikir terlalu dibuat sulit ya, padahal oke, di sini kita melihat di sini ini untuk keterangannya ya. Dia mulai aktif dari 2009 ya, hampir 1 tahun, 1,5 tahun begitu ya. Oke, nanti ini affiliate-nya kita bisa buka di sini, affiliate-nya kita klik di sini. Oke, nah ini adalah situsnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ketika kita mencari kata kunci, kita nggak usah pusing-pusing ya. Selain dari affiliate tool ya, ini karena namanya juga cara malas ya. Kita pertama kali lihat dari nama domainnya. Ketika ini produk ini dijual oleh seorang marketer, pasti produknya harus tercermin dari nama domainnya. Ya, saya akan ambil di sini Pregnancy Miracle. Oke. Saya sudah dapat satu kata kunci. Ini tercermin di domain ya, nama domain. Kemudian saya akan melihat title tag-nya. Ini title tag ya. Kita bisa melihat di sini edit, di view. Kita lihat di text source-nya. Oke, di sini kita akan melihat, kita akan cari kata kunci begitu ya. Di sini biasanya harus ada keyword ya. Biasanya kata kunci itu tercermin di title-nya, title tag maupun di keyword. Jadi kita bisa mulai dari situ dulu begitu ya. Saya akan ambil ini. Namanya juga cara malas. Oke. Pertama kita lihat affiliate tool-nya. Kita masuk di sini. Affiliate tool ini adalah untuk menolong gitu ya. Jadi bukan satu-satunya saja, tapi untuk menolong kita akan melihat yang pertama keyword. Oke. Oh, di sini dia hanya mempromosikan saja. Kita akan melihat di sini ada pay per click, kita buka di sini. Saya tidak akan mempause. Mudah-mudahan koneksinya ini bagus gitu ya. Dia di sini dia juga Anda bisa kopas ya. Ini ada saya akan bantu Anda. Siapa tahu ini untuk tambah-tambah ya. Untuk Seven Search Look Smart sudah. Seven Search sudah. Go klik belum. Nah, ini dia ada tambahan lagi begitu ya. Anda nanti tinggal buka lagi satu. Ini semua adalah PPC saingannya Google. Kita bisa ini adalah kata kunci. Di sini adalah kata kunci semua gitu ya. Kita ambil satu-satu. Naturally tadi sudah, holistic. Seperti itu. Ini cara malas. Saya pikir seperti ini adalah bukan, kita tidak membutuhkan uh, satu skill yang luar biasa begitu ya. Oke, saya akan mencontohkan ini saja. Kemudian kita langsung masuk ke Google Keyword Tool. Oke, kita akan mulai langsung di sini. Kita masuk, saya mengambil kata get pregnant naturally. Di sini ya, ini keyword tool, ada traffic estimator, ini baru ya. Tapi prinsipnya sama. Oke, kita pilih advanced option. Ini salah, United States, English sudah benar ya. All keyword, oke. Kita bisa mulai, saran saya adalah minimal 2000 atau katakanlah 1000. 2000 aja coba. Oke. Kita search. Lihat di sini ya. Ada 5400 pencarian. Ini cara malas ya, jadi saya nggak terlalu banyak pikir supaya Anda pun nggak pusing ya. Karena dengan cara seperti ini pun cukup terbukti manjur gitu ya. Kompetisinya sangat sedikit. Oke, saya ambil gitu ya. Anda selanjutnya Anda ya lakukan sendiri-sendiri ya. Cara saya seperti itu ya, get pregnant. Ini satu kata kunci. Oke, ya. Wah, banyak sekali ini ya. Wah, kompetisi sangat sedikit. Ini ada, wah, ini dia ya. Ada 49.000, tapi ya silahkan lah ya, Anda boleh garap ini. Oke, kita sudah dapetin satu. Kemudian kita masuk Google Insight, kita ketikkan di sini, kita pilih oke, 2004 terakhir, nggak ada masalah. Kita coba dulu 2004 sampai sekarang.
India, Amerika Serikat. Nah, bagaimana kalau kita menemukan India? Jangan, karena India adalah termasuk negeri yang miskin, begitu ya. Jadi kita akan bisa menembak di sini Amerika Serikat. Kita akan coba 12 bulan terakhir. India tetap nomor satu ya, karena tingkat apa aborsi di sana segala macam begitu ya. Ini coba kita ngelihat ini juga perlu dilihat ya. Kalau ini semakin, kalau bagusnya itu kayak gini ya, set naik gitu ya, naik. Nah, karena saya membuat video ini di bulan Oktober, artinya saya mengambil asumsi ini lagi naik. Oke. Jadi dengan kata lain saya akan coba sekali lagi di tahun 2010. Lihat seperti ini ya. Turun 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 dan ini ada kecenderungan naik. Oke. Tetap India, tetapi saya akan memilih tetap Amerika Serikat ya. Dengan asumsi tadi India adalah negara miskin, saya belum pernah mendapatkan klik tertarget dari negara India, jadi saya akan pilih tetap Amerika Serikat. Sudah ketemu AS. Kemudian saya akan buka targeting preview tool, saya paste di sini. Oke, saya masuk karena ini US, saya akan coba target US. Negaranya adalah, kita akan pilih negara Amerika. Kita lihat previewnya, karena tadi kan saingannya sedikit ya. Tuh lihat saingannya cuma berapa ini, satu dua. Oke, ini saya live, saya nggak akan putus Anda juga bisa langsung perhatikan. Dan saya jujur kepada Anda, saya tidak akan menggarap tema ini. Silakan Anda yang pertama kali melihat video ini, Anda bisa menggarap begitu, karena ini sangat-sangat tiga kata kunci ini sangat-sangat sepertinya berpotensi begitu ya. Oke, lihat. Nah, sekarang Anda melihat 1 2 3 4. Oke, ada sekitar 4 ya. Ada 4 di sini, Anda bisa kopas. Sampai di sini Anda mengerti? Oke. Kita akan kopas. Nah, kopasnya seperti apa? Kopasnya ya. Nah, kalau misalnya kopas 100% bisa Anda kopas, bisa juga Anda berpikir gitu ya. Dan inilah fungsinya ketika Anda bisa kemampuan bahasa Inggris Anda lumayan begitu ya. Nah, atau bisa yang kedua, kita bisa lakukan modifikasi gitu. Kita bisa lakukan tambah kurang begitu ya. Kita pertama kita akan melihat uh, dia dari mandul ya, dari nggak subur, ternyata dia istilah akhirnya dia bisa hamil gitu kan, intinya gitu. Kita ambil intinya aja. Bagus ya, ini ya, seperti tadi saya bilang ya, tanpa kita harus melakukan riset sales letter, asalkan kita sudah tahu gravity ini pasti, kalau gravity udah 60-200 pasti sales letternya juga bagus, karena ini udah terbukti menghasilkan penjualan. Saya pikir Anda udah dong sampai hari ini. Oke, sampai sekarang ya. Invertil. Oke, saya akan kopas yang ketiga gitu ya. Nah, sekarang seperti ini. Kita di video sebelumnya saya sudah memberikan trik ketika Anda melihat satu iklan yang terus terpasang selama 2 sampai 3 minggu, artinya iklan tersebut proven, terbukti profit untuk pemasangnya. Jadi misalkan hari ini saya akan memberikan tanda bahwa ini ada pemasang iklan, ada kurang lebih. Nah, seminggu lagi, 2 hari lagi saya lakukan cek. Kalau misalkan nomor satu ada terus di sini, artinya dia itu benar-benar iklan tersebut benar-benar manjur buat dia ya. Tapi dalam hal ini saya akan mengkopas iklan nomor 3 ini. Oke, sampai di sini saya mudah-mudahan Anda mengerti prinsipnya. Kemudian Anda baru, karena Anda sudah punya, oh ini kata kuncinya ini gitu ya. Kata kuncinya apakah cuma satu? Enggak, kita bisa langsung, bisa misalkan ini kan kita bisa kopas nih, bisa keywordnya bisa ya gitu ya. Saya hanya memberikan contoh satu aja. Kemudian negaranya saya akan menembak Amerika Serikat, kemudian iklannya ini ya. Nah, perhatikan untuk di 7Serve kita bisa memasang iklan itu panjang ya. Oleh karena itu
ketika kita diberikan kuota yang banyak, ya udah kita ambil aja di sini, kita ambil aja di affiliate tool gitu ya. Ini dia, ini juga bisa dijadikan, iklan gitu ya, bisa dijadikan iklan gitu ya. Atau kita juga bisa mengambil headline-nya, kita juga bisa mengambil title tag-nya. Itu cara menulis iklan. Jadi ini benar-benar cara malas begitu ya. Oke, itu saja dari saya. Nanti saya akan login di Seven Search ya. Eh, Sampai di sini videonya. Nanti setelah itu saya akan login dulu ya. Anda nggak boleh lihat password saya. Oke, yuk sampai ketemu di video berikutnya. Oke, saya sudah masuk di Seven Search account saya, begitu ya. Anda bisa melihat di sini tampilan halaman utamanya ya. Jadi ini adalah kondisi terakhir ya. Saya masih memiliki sekitar $35 begitu ya. Dan ini ada beberapa campaign yang sudah saya delete. Jadi dari satu hal yang harus Anda mengerti, bahwa kita tidak boleh terus menerus mendewakan mempromosikan satu produk. Itulah kelebihan affiliate. Jadi ketika kita sedang mempromosikan produk itu sudah menghasilkan profit buat kita, dan tiba-tiba kemudian dia stop, kita langsung bisa pause, bisa delete, dan kita promosikan yang lain ya. Dalam hal ini saya sudah mendelete mungkin hampir puluhan campaign yang saya buat di Seven Search. Tetapi mari kita lihat sini ya, uh, rata-rata 700 sampai 600 perak gitu ya. Walaupun di Seven Search sendiri kita bisa pasang 500 perak gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita dapetin sebuah kata kunci yang nggak ada persaing, kita bisa mulai dari 200 perak. Kita melihat di sini, ini adalah salah satu campaign yang saya ini bukan di ClickBank ya. Jadi saya juga sudah katakan tadi di awal bahwa kita nggak mesti harus promosi di ClickBank begitu ya. Nah, Anda bisa melihat di sini impresinya aja, iklan saya dikeluarin sama servernya udah 9.000, luar biasa ya. Saya udah mendapatkan 43 klik. Jadi artinya di sini adalah kalau misalkan rata-rata 600 ya, 600 perak, saya baru mengeluarkan 25.000. Dan ini saya sudah pecah telur satu nih. Saya sudah pecah telur satu ya. Oke, saya sudah pecah telur satu. Nah, artinya adalah ini adalah sebuah kesempatan, sebuah peluang untuk Anda coba praktekkan ya. Kenapa? Ketika misalkan katakanlah Anda ya, saya akan tulis di sini ya, Anda memproduksi sebuah produk, kita eh, nggak usah saya akan ambil cerita yang paling pahit begitu ya. Kita mempromosikan sebuah produk ClickBank. Dalam hal ini kita mendapatkan 75% ya, kita mendapatkan katakanlah di atas $30. Kemudian kita melakukan kita nggak usah bilang konversi 1%, 100 gitu ya, tapi katakanlah 200 klik baru satu closing. Berarti kan artinya kita dapat $30. Oke. Nah, tetap di sini dipasang, kita bisa mulai dari 500 perak. 500 perak begitu ya, 500 perak. 500 kalikan 200 berapa? Kita hitung di sini. 500 kali ya 100.000. Kita untung berapa? Untung 200.000. Nah, inilah salah satu potensi yang Anda harus cermati begitu ya. Ini saya sudah closing, saya baru dapat ini ini saya mendapat kurang lebih sekitar $20 sekian ya, tapi saya baru mengeluarkan 20.000, 25.000 lah ya, 25.000. Artinya saya udah profit sekitar 180.000 ya, sudah 9.000 impresinya ya, dan rata-rata 600. Padahal nanti di Sequencer sendiri akan ada pilihan ya, Anda mau mulai bidding 500 gitu ya. 600, saya sih biasanya milih 600, tapi walaupun itu terserah Anda mau 500 mau apa, bahkan di bawah itu ya, kalau emang nggak ada pesaing ya mengapa enggak begitu ya. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Seven Search adalah salah satu media lain yang bisa Anda manfaatkan selain AdWords untuk Anda bisa memaksimalkan income Anda begitu ya. Dan perhatikan, ingat bahwa kita nggak boleh mendewakan satu media. Dalam ini AdWords, kita bisa gunakan media, berbagai macam media apapun itu. Tadi saya sudah di sini, Anda harus tulis ya, Anda tulis sendiri ya, dan Anda mulai satu persatu Anda pasang ya. Anda bisa langsung tembakan langsung ke situs affiliate-nya begitu ya.
Ini di sini, ini saya menunjukkan saja kepada Anda bahwa saya masih ada satu campaign di sini. Ini udah saya berikan kepada Anda, dan nanti selanjutnya di video berikutnya saya akan mulai pasang yang tadi kita sudah set ya, tentang get pregnant naturally. Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjut ke video berikutnya. Sekarang kita lanjut tentang cara malas dalam mempromosikan sebuah produk affiliate sampai pada memasang iklan di Seven Search. Saya memberikan contoh kepada Anda secara live, dan Anda bisa praktekkan juga di depan komputer Anda, baik itu di Seven Search, Bitvertiser, dan segala macam. Ya, kita masuk ke marketplace. Ini ketika kita ingin mempromosikan, saya hanya mengingatkan bahwa di tracking ID ini, ya, account nickname Anda, tracking ID ini Anda harus menulis Seven Search. Kenapa? Karena nanti ClickBank sendiri akan memberikan Anda analitik ya, analisa bahwa penjualan ini terjadi berasal dari promosi yang Anda lakukan di Seven Search. Kalau misalkan ini Anda melakukan promosi di Bitvertiser, ya Anda ini Anda kasih bit trackingnya, jadi Bitvertiser, jadi Anda tahu. Jadi dengan begitu, maka ketika Anda melakukan ini saya akan berikan contoh ya. Lihat nih, ini adalah link destinasi nanti yang akan diarahkan langsung ke link affiliate saya. Di sini adalah Seven Search. Nanti kalau misalkan saya mempromosikan di Bitvertiser, saya tinggal diganti ini, tinggal bit seperti itu ya. Tapi dalam ini Seven Search. Oke. Sekarang kita masuk Seven Search. Oke, di menu campaign ya. Anda tulis di campaign name-nya campaign 1 itu ya, get pregnant naturally. Saya memutuskan untuk menggunakan di affiliate tool karena saya pikir itu bagus, tetapi ketika katakanlah 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian saya melihat bahwa iklan AdWords ini tetap terus terpajang di Google AdWords ya, di listing dengan kata kunci get pregnant naturally, artinya itu profit buat si pemasang iklan, maka mungkin bisa jadi saya mengganti iklannya menjadi ini. Tapi untuk sekarang saya akan coba tes menggunakan isi iklan yang ada di affiliate tool, karena itu menurut saya lebih menarik begitu ya. Displaynya ini http pregnancy.miracle.com, dan ini adalah destinasinya ya. Anda bisa lihat saya menggunakan tracking ID Seven Search ya. Website kategorinya parenting and family. Daily budgetnya 100.000 per hari. Tadi kita udah ini Amerika ya. Kalau Amerika, Kanada nggak apa-apa disatukan, ditulis gitu ya. Jadi ada 2, oke. Kemudian kita create campaign. Sudah seperti itu. Nanti selanjutnya kita akan mengisi kata kunci gitu ya. Dalam hal ini adalah get pregnant naturally. Oke. Oke, selanjutnya setelah kita memasang iklan, selanjutnya kita harus menambah keyword, begitu ya. Klik di sini add keyword. Ini saya sengaja terputus-putus karena memang ini live dan koneksi internet ternyata sedang error begitu ya. Jadi terpaksa saya harus memecah ke beberapa bagian tanpa mengurangi tujuan dari pembuatan video ini. Kalau tadi terakhir saya mengingatkan kepada Anda ketika saya sudah membuat iklan ya, sampai kita melakukan target negara 2 yaitu Amerika dan Kanada. Setelah itu kita memilih kata kunci ya. Kita tulis di sini get pregnant naturally, di enter a word. Kemudian di sini siapa tahu si Seven Search sendiri membantu kita untuk memberikan kata kunci yang saling lihat. Oke. Ini lihat 100 perak. 100 perak ya. Anda melihat di sini. Karena nggak ada pesaingnya gitu ya. Ini mulai 100 perak nih ya. Kurang lebih sekitar 55 begitu ya. Coba saya akan coba menggunakan klik free, nggak ada. Oke. Nah sekarang apa ya kita buat langsung kita ke yang kalau misalkan ini kok cuma sedikit gitu ya, apalagi, tapi coba Anda perhatikan ya, minimal 100 perak ya. Jadi artinya kalaupun anda mencoba 200 perak juga nggak masalah, tetapi dalam hal ini, dalam kasus ini ternyata kata kunci cuma 1 gitu ya. Nah bagaimana caranya supaya kita menambah kata kunci yang banyak ya? Kita bisa menggunakan Google Keyword Tool begitu ya.
kita harus bisa menggunakan Google Keyword Tool ya. Dalam hal ini tadi kita sudah mencoba uh, bisa jadi kita juga menggunakan keyword yang sudah ada di affiliate tool dari situs yang kita promosikan. Selain menggunakan Google Keyword Tool ya, sekarang Anda bisa melihat di sini ternyata ada begitu banyak ya, masih 600 perak gitu. Ini urutan pertama, ini 600 perak gitu ya. How to get pregnant ya, ini 1000 begitu ya. Anda tinggal apa yang paling relevan dengan isi iklan Anda begitu ya. Saya akan coba di sini satu-satu. Get pregnant naturally sudah, cure infertility coba kita lihat. Tapi paling tidak ini coba Anda lihat, ini adalah salah satu kesempatan Anda lihat. Minimum 100 perak. Kalau 100 perak buat saya harus merem kita ya. Kita mau bidding satu hari pun katakanlah 100 perak, kalau 100 klik baru cuma keluar 10.000 begitu ya. Kenapa kalau misalnya Anda 100 perak aja? Karena nggak ada pesaingnya jadi 100 perak. Tapi kalau ada pesaingnya, contoh seperti ini how to get pregnant ya, ini 1000 walaupun murah ya, tapi kenapa? Karena ini mungkin ada yang memasang gitu ya. Jadi coba lihat yang ini, yang pregnant, yang pencariannya sampai 4.900 ya. Oke, saya lanjut lagi. Get pregnant fast. Ada orang yang kepengen hamil cepat. Oke, lihat nih ya. Saya ketemu lagi, saya tambahkan di sini gitu ya. Ini cuma berapa? 600 perak. Get pregnant gitu ya. Oke, ini misalkan semua misalkan ini ya, kita tambahkan all. Ini kita yang enggak. Nah, kita ini yang relevan ya. Selanjutnya adalah tergantung Anda begitu ya. Anda misalkan mau cari terus ya nggak masalah, tapi dalam ini karena saya hanya memberikan percontohan kepada Anda, selanjutnya Anda yang mencarinya. Tetapi Anda silakan mencari yang relevan, yang pencarinya cukup banyak begitu ya. Kalau memang misalkan Anda ingin get pregnant, katakanlah Anda akan coba, saya akan memberikan Anda contoh ya. Kalau ini how to get pregnant fast masih ada kaitannya, tetapi ketika misalkan ini murah ini Pak GM, saya mau tembak yang kata kunci mayor, nggak masalah. Misalkan ini pregnant, ya udah nggak apa-apa, tambahkan aja kalau memang seperti itu ya, kan cuma 600 perak ya. Nah, biddingnya mau berapa nih? Coba tadi perhatikan, ada yang 100, kita buat rata-rata ya, katakanlah ya udah katakan 500 saja, atau 500 perak. Ini dolar ya, hati-hati ya, jangan 500 dolar ya, jangan 5, kalau ini namanya 500 dolar gitu ya, atau mungkin 0,03 mungkin gitu ya, nggak apa-apa, kita langsung klik next. Ini 300 perak berarti kan. Kita akan lihat, kita akan mendapatkan bidding berapa begitu ya, urutan keberapa gitu ya. Kalau misalkan 1, 2, 3 masih oke lah gitu kan. Kalau terlalu jauh begitu ya, coba lihat di sini, kita melihat review, lihat ya. Anda oke. 300 perak semuanya, oke. Kita langsung submit keyword, oke. Nah, ini biasanya dalam kurun waktu ya 1-2 jam kita bisa melihat iklan kita udah mulai jalan. Nah, sekarang saya akan berbagi tentang strategi, oke. Kita menunggu loading, ini live begitu ya. Nah, sekarang sambil menunggu kita akan, ini kita mau nambahin keyword ya. Ada 14 keyword ya dalam percontohan ini gitu ya. Kalau misalkan Anda ingin tambahkan lagi, add more keyword. Dari mana Pak sumbernya? Dari Google Keyword Tool. Satu. Yang kedua, tapi Anda juga harus lakukan riset dulu ya. Itu kata kunci tersebut. Pak, tapi ini kata kunci umum, tapi di sini murah. Boleh nggak saya tembak? Ya boleh-boleh aja, terserah Anda. Walaupun Anda temukan itu kata kuncinya umum ya, banyak pencarinya. Tapi di Seven Search sendiri ini adalah murah, ya udah nggak masalah. Kalau 600 buat Anda murah ya tembak aja, kayak tadi kan saya memberikan contoh pregnant gitu ya. Kalau sudah, kita lihat campaign. Nah, sekarang saya mengenai strategi. Pak, kira-kira nih ada 2, 14, 0, impression masih 0 gitu ya. Kita akan melihat di sini, kita akan melakukan, kita harus teliti begitu ya. Nah, saya ingin
Saya ingin melihat seperti ini ya. Saya ingin memberitahukan kepada Anda, lihat nih, top 3 bit 3. Jadi kita ini di urutan pertama begitu ya. Dia merekomendasikan 7 surf ini ya minimal 500 dong, tapi kita bilangnya kita minta 300. Enggak apa-apa, tetap di nomor satu. Lihat nih. Lihat untuk get pregnant phase kita tetap nomor satu, walaupun nomor 2 kita pun sah-sah aja memilih 100 perak ya. Pak, tapi kenapa milih 300 ya? Biar keren aja begitu ya. Oke, di sini ada yang nomor 3 begitu ya, karena ternyata sudah ada yang memasang untuk 600 perak begitu ya. Kan kita 300 perak begitu ya, tapi tidak masalah, kita akan lakukan tes ini. Kita rata-rata masih di nomor satu. Oke, untuk kata kunci pregnant ini kata kunci mayor umum sendiri yang pencariannya cukup banyak, kita di urutan ketiga, tidak masalah begitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat yang harus Anda perhatikan ketika Anda mengisi iklan di 7Search. Karena tadi itu video sempat terputus, makanya saya akan sedikit mengulang supaya Anda paham bahwa ketika kita menulis iklan harus benar begitu ya. Jadi kita harus teliti. Nanti setelah ini saya akan bagikan tentang strateginya. Sembari menunggu, saya akan berbicara tentang strategi. Pak, kira-kira mungkin nggak Pak kalau pasang iklan satu terus kita bisa pecah telur? Bisa saja, bisa saja terjadi, tetapi yang saya lakukan adalah ketika ini adalah sesuatu yang sangat mudah. Anda harus setuju dengan saya ya. Oke, ini kembali ke sini dulu ya. Ketika kita mengisi ini ya, jangan lupa kita harus menggunakan selalu tes. Ini harus dites dulu, ini linknya aktif atau enggak. Kalau misalkan broker, wah, broker link, wah, kita yang rugi ya. Tes gitu kan. Kemudian ini harus menuliskan dimulai dengan kata HTTP ya. HTTP begitu ya. Ini kalau ini adult, maksudnya website kita itu termasuk kategori dewasa nggak? Kalau enggak ya nggak usah diisi, nggak usah dicantreng ya. Kategorinya apa, harus benar-benar relevan ini kategorinya begitu ya. Kalau emang tentang make money ya kita harus pilih ya, tentang website kita juga harus pilih supaya benar-benar relevan begitu ya. Daily budget, hati-hati untuk Anda yang budget cekak, apalagi untuk Anda yang pertama kali. Ingat, fokus Anda kan akan mendapatkan voucher ya, $100 itu ya. Anda nggak usah terlalu gede-gede dulu untuk awal-awal begitu ya. Nah, ini kan contohnya sudah good, sudah bagus begitu ya. Oke, kemudian saya akan bicara strategi, saya akan lanjutkan tadi. Nah, Pak, kalau cuma masang satu bisa pecah telur nggak? Ya bisa saja, tetapi dari pengalaman saya yang saya lakukan adalah karena ini adalah sesuatu yang mudah. Ini adalah sesuatu yang mudah. Bahkan untuk seorang gaptek yang asal dia mengerti komputer, punya PayPal, punya kartu kredit pun bisa, karena hanya tinggal kopas-kopas. Anda mengerti maksud saya. Nah, oleh karena itu, karena ini saking mudahnya, Anda membuat goal. Apalagi ingat, ini cuma 100 perak per kliknya. Jadi kenapa Anda hanya membuat satu campaign? Buatlah untuk pertama langsung berapa? 10 campaign. Nah, jadi gini, kata kunci adalah di sini yang ingin saya adalah ini sebenarnya tentang statistik saja. Anda boleh perhatikan, Anda boleh trial, Anda boleh coba, dan inilah kesimpulan. Ini masalah statistik aja. Ketika Anda sudah proven menghasilkan dolar ketika mempraktekkan video di Gold Member, dan saya memberikan video terbaru ini, maka Anda tinggal membuat sebanyak-banyaknya statistik. Karena ketika Anda hanya menunggu satu campaign aja, belum tentu langsung pecah telur. Nah, yang dimaksud saya ketika saya mempraktekkan ini dalam 24 jam pecah telur, ketika saya mempromosikan banyak campaign. Ini baru satu di 7Search loh ya, belum Bitvertiser, belum yang lain ya. Tetapi untuk awal-awal silakan Anda coba dulu di 7Search. Nanti yang kedua Bitvertiser gitu ya. Tetapi pada intinya adalah Anda sekali promo itu jangan satu, jangan dua, minimal 10 lah, 10 campaign. Atau juga ketika Anda tidak mengeluarkan banyak modal, karena per kliknya Anda bisa set 100 sampai 500 perak begitu ya. Jadi dalam 24 jam kemudian ketika ada yang pecah telur satu, ada yang pecah telur dua, itu benar-benar setiap hari Anda akan mendapatkan penghasilan dari komisi ya, dengan cara santai seperti itu. Jadi ini yang bisa saya bagikan kepada Anda. Selanjutnya Anda harus coba sendiri, Anda lakukan trial, dan kalau misalkan Anda sudah proven ya, di Gold Member, tentunya Anda di sini harus lebih proven lagi. Bahkan saya sudah mendengar, saya mendapat SMS dalam beberapa jam, kebetulan si member tersebut ketika saya berikan video ini sudah pecah telur ya, walaupun hanya sekian puluh dolar, tapi dia buktikan bahwa apa yang saya bagikan benar-benar proven untuk dia. Oke,
sampai di sini video yang saya bagikan tentang bagaimana kita mempromosikan produk milik orang lain dengan cara malas dengan menggunakan PPC selain Google AdWords. Dengan prinsip yang sama, silakan Anda mendaftar di Advertiser ya, di Yahoo Marketing, Miva, MSN dan segala macam ya. Dan silakan Anda perhatikan bahwa jika kita memiliki kemampuan, ada jalan dan Anda bisa melihat bahwa hasilnya itu sungguh-sungguh real, sungguh-sungguh nyata dan Anda bisa dapatkan manfaatnya ketika Anda bergabung setelah Anda bergabung di RSCB ini. Oke, selamat praktek. Oke, saat ini kita akan membuat akun sebagai seorang advertiser atau pemasang iklan di sevensearch.com. Jadi yang pertama Anda buka sevensearch.com. Seperti ini tampilannya. Anda harus perhatikan bahwa di sini itu ada dua hal ya. Ada sebagai advertiser atau sebagai affiliate. Kadangkala jangan sampai salah ketika kita mendaftar, karena kita akan mendaftar di sevensearch.com itu sebagai seorang advertiser ya, sebagai seorang pemasang iklan. Jadi hal yang pertama adalah kita melakukan pendaftaran dengan mengklik menu sign up di sini ya. Nah, untuk melakukan pendaftaran ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, dan untuk hal-hal yang sederhana seperti menuliskan nama, email itu adalah hal yang saya pikir bisa Anda lakukan. Tetapi sebagai member pemula biasanya ada begitu banyak pertanyaan yang masuk ya. Dan ingin saya sampaikan di sini bahwa Anda tidak boleh bingung ketika melakukan pendaftaran di Sevensearch ini. Nah, ada lima tahapan di sini ya. Pertama, kita bisa memilih username. Username ini harus yang available, artinya tidak, karena seluruh advertiser itu username-nya unik ya, satu nama satu username ya. Nah, oke, saya akan coba di sini. Saya akan coba Kingkong. Kemudian saya akan coba di sini. Sudah ada, saya akan coba menggunakan email saya yang lain. Misalnya sini nama Anda ya. Kita klik continue. Oke. Ternyata username-nya masih ada, King Kong ya. Ketika misalkan Anda tidak yakin, Anda bisa melakukan klik di sini ya, apakah username tersebut masih ada atau enggak. Nah, ini yang saya maksud, ada beberapa hal yang memang harus Anda perhatikan di sini ya. Untuk password, Anda harus isikan password ya, 6 karakter, perpaduan antara huruf dan angka, verify dulu. Kemudian dari mana kita mendengar Sevensearch, kita tulis aja dari misalkan dari search engine ya, gitu kan. Opsional, ini artinya promo code ya, kita nggak perlu tulis aja di Google gitu aja ya. Kemudian nah ini dia ya, kita kadangkala kita bingung di sini menulis apa. Ini sebenarnya formalitas ya, organisasi, URL company ya, itu formalitas. Jadi kita bisa isi misalkan aja nama Anda, nama saya Martin King Kong, Anda bisa pilih Martin King ya. Kemudian Anda tidak punya website, tapi Anda bisa menuliskan website apa sembarang. Sekali lagi, ini hanya formalitas. martinkingkong.com misalkan seperti itu. Country-nya dari Indonesia, jelas. Kita pilih di sini. Kemudian alamat rumah Anda tulis ya, kotanya, provinsinya, kode pos, SIP itu kode pos. Nah, ini harus sama ya, harus benar ya. Kemudian ini ya, kita bisa menuliskan adalah +62 8 berapa ya nomor handphone Anda ya. Anda bisa isikan sama semua di sini. Best time to call ya, Anda bisa tulis misalkan aja dari jam
Di sini di bawah kan ini sekali lagi formalitas ya, formalitas ya dari jam kerja gitu ya, bisa tulis di sini. Nah ya, kemudian Anda di sini Anda klik captcha-nya, kemudian Anda continue. Nanti begitu Anda continue, nanti Anda akan langsung membuat ad, membuat iklan ya. Nah, misalkan saja Anda belum siap membuat iklan, tidak masalah, yang penting Anda sudah memiliki akun di SevenSearch, dan ini cara melakukan pendaftarannya. Nah, oke, sekarang ini dashboardnya ya, seperti ini ya. Jadi Anda bisa melihat di sini saya memiliki 2 akun di SevenSearch ini ya. Ini salah satu akunnya untuk percontohan. Saat ini saya memiliki saldo 38,29 ya. Dan metode pembayarannya untuk melakukan deposit itu bisa menggunakan PayPal dan bisa menggunakan kartu kredit. Contoh. Nah, pay with credit card atau pay with PayPal ya. Minimal deposit itu 25 US. Jadi kalau misalkan saldo Anda sudah berkurang, biasanya SevenSearch akan memberitahukan kepada Anda, "Hey, saldo Anda berkurang, tolong ditambahin," kurang lebih seperti itu ya. Kalau saldo berkurang, maka iklan kita nggak mungkin bisa jalan. Nah, oleh karena itu, kita bisa tambah di sini, ada 25, 50 US, 70, dan seterusnya ya. Nah, untuk saran saya kepada Anda yang ingin melakukan praktek, kita mulai coba praktek mulai dengan 50 US misalkan ya. Kemudian lewat PayPal, bisa lewat PayPal ya, bisa juga lewat credit card. Nah, saya biasanya selama ini saya menggunakan PayPal karena lebih cepat dan bisa langsung jalan. Oke, udah jelas mengenai metode pembayarannya. Kemudian ya, di sini Anda bisa melihat, oke, di sini ada campaign ya. Kita klik di sini. Kemudian ada, ini dia ya, saya akan auto recharge. Ada juga menanyakan auto recharge ini apa. Jadi kita nggak perlu secara manual melakukan deposit ya, tapi kita juga mau melakukan deposit secara otomatis. Oleh karena itu namanya auto recharge, jadi otomatis di recharge. Nah, biasanya seperti ini kita harus menggunakan mengisikan kartu kredit. Nah, bagi sebagian orang, terutama baru pemula, dia masih kurang familiar, mungkin masih sedikit-sedikit takut gitu ya. Nanti kalau misalkan iklan saya tiba-tiba terlalu pengeluarannya banyak, nanti ngecas kartu kredit dong. Nah, oleh karena itu memang saran saya terbaik adalah Anda memberikan deposit secara manual saja ya. Deposit secara manual via PayPal atau kartu kredit ya. Oke, jelas ya. Nah, kita kembali di sini, kita belum ada, jadi dari sini nanti akan larinya ke sini ya. Kita buat campaign yang pertama. Nah, Anda bisa melihat di sini ya. Ini nama campaign. Nama campaign biasanya kita menulisnya nama produknya ya. Misalkan bisa juga nama kategorinya, misalkan tentang Pro-Flight Simulator. Nah, kemudian kita title-nya di sini 40 karakter, kemudian deskripsinya ada 190 karakter. Display URL itu mari kita contoh ya, misalkan saja saya pilih yang games ya. Kemudian ini cara sederhana ya, otomatis saya harus beritahukan kepada Anda ketika Anda ingin mempromosikan ini, Anda harus melakukan riset dulu ya. Ini contohnya seperti ini, saya buka ya supaya supaya cepat. Nah, ini caranya ya. Ini adalah affiliate tool, sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Ini adalah untuk membantu kita para affiliate ya. Bukan berarti kita 100% harus menjalankan panduan yang ada di affiliate ya, karena pastinya affiliate marketer di dunia pun pasti menjalankannya. Jadi tapi hal ini adalah membantu kita. Jadi kita memang ada sedikit upaya kreatif ya. Oke, saya akan berikan Anda contoh tentang di sini biasanya sudah ada. Nah, ini ada keywordnya. Oke, ini contohnya. Contoh, sekali lagi contoh ya. Oke, Pro-Flight Simulator. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Tadi mana kampanye Pro-Flight Simulator ya, kita set.
kemudian Profit Simulator, pakai tanda tanya misalkan, kemudian body iklannya ini misalkan ya. Oke, jadi dalam ketika menggunakan save and search itu kita nggak mesti harus buat domain, buat hosting, jadi langsung ya display URL-nya otomatis. Profit Simulator, oke, dan default. Nah, kita di sini kita hilangkan adalah affiliate kita. Oke ya, affiliate kita. Contoh di sini, ini sudah ada ya. Jadi Pak ditanya kan, ini sebentar saya tulis dulu di sini. Ini adalah Your ClickBank ID. Misalkan contoh sebagai percontohan ini ya. Kita tes, bisa tes ya. Ada yang pertanyaan seperti ini. Nah, promote. Kita melakukan promosi link affiliate dari sini pun boleh gitu ya. Tracking ID optional ini untuk melakukan tracking, misalkan contoh saja Seven Search gitu ya, Seven Search. Great. Nah, ini adalah link affiliate-nya yang nanti kita akan taruh di sini. Nah, ya, jadi ini bisa, ini juga bisa, jelas ya. Kemudian adult kita bukan, kita pilih website kategorinya apa ya, kita pilih di sini. Anda bisa pilih di sini satu-satu ya. Yang mendekati, artinya yang sama ya, supaya nanti iklan kita akan muncul di kanan websitenya si Seven Search tertarget ya, tertarget. Oke. Anda pilih satu-satu di sini, oke ya. Saya pikir Anda bisa lakukan ini sendiri. Kemudian daily budget ini ya, karena saya akan fokusnya membantu Anda yang masih newbie. Daily budget artinya kayak tadi saya udah bilang bahwa budget itu ada di tangan kita, masih misalkan aja 10 US. Jadi artinya Seven Search tidak akan pernah men-charge deposit kita melebihi 10 US per day, dengan catatan memang deposit kita harus ada di atas itu ya. Kemudian kalau ini semua targetnya adalah semua negara, otomatis kita harus yang spesifik. Oleh karena itu kita harus riset dulu nih, kira-kira untuk Profit Simulator ini yang negara-negara mana yang memang lagi in gitu ya. Misalkan contoh, yuk kita pilih misalkan sekali lagi ini contoh ya, tambahkan di sini. Oke, kemudian kita pilih create campaign. Oke, yes, ya maaf tadi ada yang ketinggalan. Kita harus memilih kategori ya. Kategori kita pilih di sini kategori games ya. Gamesnya kita general. Oke, pilih, kita langsung create campaign. Website kategori sudah ya. Mana coba? Oke, nah dia. Nah, kemudian setelah itu di sini kita harus Seven Search punya keyword tool. Oke, keyword tool. Nah, misalnya kita masukkan di sini Profit Simulator misalkan ya. Nah, nanti kita masukkan kata kunci produknya ya. Nanti dia akan membantu kita melakukan generate dengan estimasi pencarian. Nah, di Seven Search sendiri beberapa kata kunci Profit Simulator itu totalnya dicari kurang lebih sekitar 214 ya. Tentunya ini Anda tidak kaku ya, Anda bisa menggunakan keyword tool dari Google ya. Oke, tetapi sebagai gambaran adalah untuk kata kunci Profit Simulator ya, estimasinya kliknya 13, biddingnya itu kalau untuk nomor 1 tuh 3.500. Oke ya. Nah, tetapi di sini misalkan saja Anda sudah tentukan bahwa Anda akan menembak kata kunci ini ya, misalkan saja satu. Kemudian di sini adalah bidding. Ini maksudnya adalah bidding Anda, tawaran Anda untuk maksimal klik kata kunci ya. Saran saya selalu di bawah 500 ya. Perak
Dalam hal ini dia kasih 500, kita jangan ngikutin dia, kita mungkin bisa mulai dari 200 misalkan seperti itu ya. Kemudian next. Oke, sekarang sudah tidak bisa ya, harus minimal 500 between antara, karena memang seven search dari hari ke hari memang dia semakin bagus ya, berarti performanya. Jadi sudah ada minimal bid 500. Oke, nah di sini setelah ini selesai, kita udah yakin keywordnya cuma satu, kita langsung klik submit keyword. Oke, nah sudah seperti itu. Sekarang berarti campaign-nya sudah jalan. Nah, seperti itu caranya. Sangat sederhana ya. Jadi, untuk selanjutnya kita berbicara mengenai strategi. Gimana sih caranya supaya kita memasang iklan di Seven Search yang benar, yang tepat, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus ya. Oke, dari saya segini dulu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda yang masih para pemula. Oke, saat ini setelah Anda belajar tutorial tentang cara malas, bagaimana Anda bisa memaksimalkan profit, bagaimana Anda bisa membuat campaign di Seven Search dengan produk-produk afiliasi di clickbank.com. Saat ini di video ini saya akan memberikan Anda memberikan tips supaya Anda bisa melakukan promosi di Seven Search dengan benar ya. Memang untuk Seven Search sendiri adalah salah satu PPC yang membolehkan kita menggunakan direct linking langsung. Jadi kita langsung mempromosikan produk afiliasi tanpa harus membuat domain, hosting, sales letter dan segala macam. Nah, tetapi untuk member pemula banyak yang masih bertanya kepada saya bagaimana cara cepatnya, bagaimana cara benarnya. Nah, Anda perlu tahu bahwa Seven Search ini, ketika kita berbicara mengenai Seven Search, itu kita berbicara mengenai quantity. Jadi kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan komisi penjualan dari produk yang kita promosikan di Seven Search hanya dengan mengandalkan satu produk yang kita promosikan. Nah, jadi dalam hal ini saya akan memberikan beberapa tips untuk Anda ya. Saya akan sedikit mereview dari materi-materi sebelumnya bahwa ada 3 tools minimal yang kita butuhkan. Yang pertama, Google Ad Preview Tool. Ini untuk melihat iklan kompetitor, jadi untuk kita tiru atau modifikasi, namanya juga cara malas ya. Kemudian Google Insight atau Google Trend itu untuk melihat negara tujuan. Dalam hal ini memang saya arahkan untuk tidak selalu menembak market di Amerika saja ya, tetapi masih ada begitu banyak market ya. Kemudian Google Keyword Tool untuk mencari kata kunci yang terkait. Nah, tip yang pertama ketika kita menggunakan sevensearch.com adalah kita akan mempromosikan sebuah produk, tetapi kita harus melihat tren produk tersebut ya. Bisa jadi produk tersebut memang sedang in dulu, tapi sekarang grafiknya turun. Jadi kita bisa menggunakan cbengine.com. Kita lihat di sini, ini CB Engine. Di video sebelumnya sudah berbagi kepada Anda cara menggunakan CB Engine ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, ketika saya mengetikkan sebuah kata kunci produk, yaitu The Diet Solution Program. Nah, Anda bisa melihat dari 2008 ini naik, 2010 ya naik, tapi sekarang kecenderungannya adalah turun. Nah, jadi dengan kita melihat grafiknya, kita bisa memutuskan apakah produk tersebut bagus, layak untuk kita promosikan atau tidak. Di samping memang kita harus melakukan review ya, seperti yang sudah saya bagikan di sini ya. Untuk pemula khususnya Gravity 60-100, komisi 75, ada affiliate toolnya, sales page-nya menjual dan segala macamnya. Nah, oke. Nah, jika trennya grafiknya naik, contohnya ini naik, kita bisa tahu bahwa produk tersebut memang sedang bagus untuk kita promosikan. Nah, tetapi ketika produknya misalkan kecenderungannya turun, kita bisa kita bisa memprediksi bahwa produk tersebut memang untuk saat ini tidak kurang tepat untuk dipromosikan, apalagi memang produk-produk yang momentum seperti produk-produk yang menjelang Natal, Valentine ya, dan segala macam. Nah, kita kembali ke sini. Itu yang pertama, kita menggunakan cbengine.com. Kemudian yang kedua, tadi saya sudah sedikit singgung, jangan kita terlalu terpatok membuat 1-2 iklan di Seven Search kemudian kita menunggu pecah telur ya. Jadi ketika di awal saya sudah tentukan bahwa kita melakukan set goal 100 US
ya komisi affiliate di ClickBank. Nah, ini tidak akan terjadi ketika Anda hanya mempromosikan 1-2 produk, apalagi dengan catatan Anda masih pemula. Oleh karena itu, saran saya adalah ketika pertama Anda menggunakan Google keyword tool untuk mencari kata kunci, Anda juga jangan lupa selalu menggunakan CB Engine untuk melihat produknya. Ya, Anda harus melakukan filter terhadap produk-produknya. Kemudian saran berikutnya adalah misalkan saja dalam 1 minggu kita buat 10 campaign produk yang berbeda, karena ini mudah ya kalau untuk beberapa di antara kita sudah, kalau saya sendiri 10 campaign per day, per hari ya, karena ini berbicara mengenai quantity. Tetapi untuk awal-awal satu minggu 10 campaign produk yang berbeda ya, jadi kita memproduksi 10 produk yang berbeda. Nah, apakah ini sulit? Enggak, karena kita memang hanya melakukan tadi ya, kita lakukan memilih produk afiliasi ya, kita mencari kata kunci produk utamanya saja ya, kita kata kunci nama produk utamanya saja ya, kemudian kita udah gitu kita kemudian cari di CB Engine, kita perhatikan berapa komisi yang kita dapat, gravity-nya bagaimana, grafiknya bagaimana gitu ya. Kemudian ketika kita pasang di 7 Search ya, jangan 1 atau 2 iklan ya. Contoh di sini misalkan saya dalam hal ini saya The Diet Solution Program ya, saya sudah memberikan contoh, walaupun ini saran saya jangan dipromosikan karena ini sudah sedang tidak in, sudah nggak in lagi. Pertama kita cari di sini, ini adalah untuk mencari negaranya ya, negara tujuan. Kita melihat di sini adalah kita tuliskan nama produknya, ada Diet Solution Program, kemudian kita klik preview. Di sini ada begitu banyak .co.uk ya, tergantung negaranya ya. .co.uk, dalam hal ini saya menembak .com, bahasanya Inggris, di negara Amerika. Anda bisa melihat di sini ada banyak iklan yang ada di sini ya, yang kita bisa ambil ya, kita bisa kopas, kita bisa ambil untuk kita buat di 7search.com ya. Tetapi sekali lagi ini contoh ya, dan saya bukan berarti Anda harus mempromosikan The Diet Solution Program, karena seperti kita tahu bahwa ini sedang nggak in, oke. Nah, kemudian di sini saya sudah tulis misalkan sekarang biddingnya itu adalah 500 perak di 7Search. Katakanlah misalkan kita dalam 1 minggu 10 campaign. Nah, salah satu produk misalkan kita mendapatkan komisinya itu 30, atau untuk lebih mudahnya lagi 300.000. Nah, jadi kita harus buat goal ya. Kita harus bisa memutuskan apakah produk ini akan dilanjut terus atau bahkan tidak ya, atau bahkan di tengah jalan kita cut. Hitung-hitungan seperti ini, dari 300.000 dibagi 500 perak, berarti sama dengan sekitar 600 klik atau kunjungan dari 7Search ya. Saya sudah tulis di sini ya, jadi ketemu 600 klik pengunjung. Jadi dari hitung-hitungan di atas, kalau misalkan kita memproduksi sebuah produk yang kita dapatkan komisi 30, berarti produk tersebut kita promosikan di 7Search dengan goal bahwa 600 pengunjung, sekitar 600 pengunjung ya. Jadi hitung-hitungan di atas, misalkan besarnya komisi dibagi 500 ketemu maksimal klik. Jadi kalau misalkan 40 berarti 40 US dibagi 500 ketemu 800 pengunjung. Nah, kenapa kok ketemu angka 800, ketemu angka 600 seperti ini ya? Jadi diasumsikan bahwa ketika kita sudah dapat 600 klik, jika minimal kita dapat 1 penjualan, itu artinya kita impas ya. Jadi kita udah 600 klik, kita ada 1 penjualan, berarti kita kan dapat 30 US dalam hal ini, tetapi kita juga sudah mengeluarkan 30 impas. Nah, pada prakteknya 600 klik itu kita bisa mendapatkan dua ya, minimal 2 penjualan. Nah, tetapi tidak selalu seperti itu. Oleh karena itu, saya ingin berbagi tips kepada Anda yang masih pemula ya, untuk kita sampai dari 100 ke 600 klik. Itu nanti kita bisa monitoring, kita bisa putuskan. Bahkan sebelum kita mendapatkan 600 klik, kita juga bisa memutuskan apakah produk tersebut lanjut atau cut, atau kita harus melakukan editing. Mari kita lihat di sini misalkan ya,
targetnya adalah 600 klik, 600 kunjungan ya, dengan harapan mendapatkan 1 sampai 2 penjualan. Itu sudah bagus ya. Ketika sampai 100 klik belum ada penjualan, ya di ClickBank Anda melihatnya apakah terjadi penjualan atau enggak, itu di login di member area ClickBank. Nah, Anda harus tambahkan kata kunci yang terkait. Nah, saya sudah sampaikan di video sebelumnya bahwa fokus pertama adalah kita fokus pada kata kunci produknya saja. Dan misalkan ada Diet Solution Program, ya kita tembak, kita lakukan bidding untuk kata kunci produknya saja ya. Tapi ternyata udah 100 klik ini misalkan belum ada ya, kita tambahkan kata kunci terkait. Nah, apa itu kata kunci terkait? Misalkan The Diet Solution Program itu kaitannya dengan solution market ya, tentang weight loss ya, fat loss. Kita bisa tambahkan kata-kata kunci yang terkait. Kita bisa gunakan tools dari Seven Search. Nah, ketika sudah sampai 200 klik belum ada penjualan, Anda mulai ubah judul headline dan isi iklan ya. Jadi memang kita jangan pernah mau perang bidding sama sesama pemasang iklan lain. Jadi di sini saya sudah membuatnya di nomor 5 ya. Ingat perumpamaan pisang kuning sama pisang hijau. Sekalipun pisang kuning itu ada di urutan ke-7 di antara pisang-pisang hijau lainnya, tetapi pisang kuning itu akan dengan mudah terlihat. Apa artinya? Kita harus kreatif dalam menulis iklan. Jadi memang sekalipun kita hanya mengkopas iklan-iklan marketer lain di AdWords, kita juga bisa mengubah dengan kata-kata yang kontroversi. Contohnya misalkan The Truth Will Shock You. Ini misalkan judul headline-nya The Truth About the Diet Solution Program ya. Kemudian The Truth Will Shock You, read this before you order the Diet Solution Program, nama domain. Jadi seperti itu ya. Kemudian ketika udah diganti headline-nya, diganti isi iklannya, bahkan untuk 300 sudah sampai 300 belum ada penjualannya, maka saran saya Anda bisa perhatikan Anda dapat 300 kliknya cepat nggak? Karena kalau cepat kurang dari 24 jam bisa dikatakan itu memang sangat kompetitif. Jadi Anda delete saja ya. Kemudian Anda cari produk lain untuk kita promosikan lagi. Nah, kalau sampai di sini ya 500 Anda baru mengeluarkan, memang kita bisa rugi 15 ya, nggak apa-apa. Namanya juga kita lagi monitoring, lakukan tes ya, dan kita nggak modal apa-apa selain kita mengeluarkan biaya promosi itu. Nah, kemudian di sini saya sudah tulis ya, di video-video sebelum juga saya sempat singgung bahwa untuk Anda para pemula, Anda lebih baik mengerucutkan untuk mempromosikan produk-produk yang passion market dan solution market ya. Ada banyak, saya sudah berikan datanya kepada Anda. Dengan gravity 60-100 itu adalah aman ya. Komisi harus besar 75%. Nah sekarang kenapa kok 10 campaign? Sebenarnya itu 10 campaign minimal, tetapi sebenarnya ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa nantinya campaign-campaign yang Anda buat untuk produk-produk yang Anda promosikan itu nanti akan terfilter, sehingga pada akhirnya campaign yang Anda pasang di Seven Search adalah campaign-campaign yang memang profitable. Artinya profitable adalah Anda bisa mendapatkan bidding yang murah, kliknya oke, impresinya bagus, tinggi, dan dari campaign tersebut ya, katakanlah minimal 10 ya, Anda bisa dapatkan minimal 50 US bersih ya, bukan kotor, bersih dari campaign ini. Jadi dengan Anda melakukan riset, Anda mulai coba trial and error, nanti Anda akan mendapatkan benar-benar campaign yang berjalan dengan baik. Nah, tadi di awal saya sudah singgung bahwa kita cukup menembak 5-10 keyword kata kunci produk utamanya saja. Nah, kita bisa tambahkan scam di bawahnya, review ya, bonus, refill, atau the truth. Misalkan contohnya aja the truth, the Diet Solution Program scam gitu ya, the Diet Solution Program review ya. Anda bisa tambahkan kata kunci produknya itu. Nah, setelah misalkan di sini belum ada klik, Anda bisa baru tambahkan kata kunci terkait lainnya. Oke, jelas ya. Kemudian di sini yang saya sudah tulis di sana adalah riset tujuan. Tadi saya sudah singgung di depan bahwa kita tidak perlu harus melalui negara US, UK, Kanada maupun Australia, karena sekali lagi Seven Search itu marketnya luas ya. Kita bisa mencari market sebagai seorang marketer, kita harus kreatif ya. Kalau misalkan bayangan kita nanti affiliate lain mempromosikan produk yang sama di UK gitu, kita mungkin di tempat lain, sehingga kita bisa meminimalkan terjadinya persaingan. Oke. Nah, karena ini cara malas. Nah, kemudian di antara kita kadangkala member pemula itu selalu ingin menaikkan harga bidding
supaya berada di urutan top 3 ya, urutan pertama, kedua, ketiga. Sekali lagi, menurut saya karena ini adalah cara malas, kita jangan terlalu mau perang harga bidding dengan para affiliate marketer lain yang memasang di Seven Search. Jadi memang titik kuncinya di sini adalah kita menggunakan kreativitas kita dalam memasang iklan. Tadi saya sudah sedikit singgung. Di samping itu kita juga bisa menggunakan selalu mengkopas ya iklan-iklan dari affiliate marketer lain yang memang kelihatannya powerful. Di sini adalah sangat terbantu bagi Anda yang bahasa Inggrisnya kurang. Anda bisa melihat di sini, atau mungkin Anda bisa melihat kata kunci yang lain ya. Anda bisa tulis ya, diet solution ya. Di sini misalkan ada review ya. Anda bisa kopas juga di sini. Jadi memang dituntut kreativitas kita ya. Daripada kita menghindari perang harga, kita bisa kreatif dalam membuat iklan ya. Anda bisa melihat di sini ya. Banyak hal yang bisa kita temukan ya. Oke, itu tipsnya ya berikutnya. Nah, dengan Anda melakukan hal tersebut ya, maka 100 US itu adalah hal yang masuk akal untuk Anda para pemula ya. Ketika Anda menjalankan sesuai dengan rambu-rambu sesuai dengan arahan dari saya ya. Sekali lagi, jangan hanya mengandalkan satu iklan terus Anda tongkrongin setiap hari. Ingat, PPC itu kendali pengeluaran ada di tangan kita ya. Kendali budgeting ada di tangan kita. Jadi ketika kita sudah di atas kertas, kita sudah punya rencana kerja dan kita action secara terukur, maka cepat atau lambat Anda pasti mendapatkan komisi sebagai seorang affiliate marketer di ClickBank dengan hanya mempromosikan produk-produk afiliasi melalui Seven Search tanpa menggunakan domain, tanpa membuat website, tanpa membuat sales letter dan segala macam. Nah, oke, semoga informasi ini, tips tambahan ini berguna untuk Anda dan semakin membuat Anda semangat untuk melakukan praktek di sevensearch.com. Oke, sampai di sini, sampai ketemu di video tutorial berikutnya.